selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok Greatwas ingin menginterview produk Apple Crunch. Jadi pertanyaan pertama, kenapa produk ini dibuat? Ini dibuat karena menyajikan kudapan makan siang. Jadi pertanyaan kedua, target pasarnya siapa? Target pasarnya dari mahasiswa ya. Gadget Untuk keunggulan produk ini apa? rasanya, Apa? packaging sama rasanya. Oke. Jadi yang pertanyaan keempat, masalah apa yang ditemukan saat membuat produk ini? Masalahnya apa? Dari bahan Oh, bahan. Ya, selanjutnya kita akan menginterview salah satu produk dari yang jualan lah ya ini. Ini saya mau nanya nih, awal mulanya nih produk terjadi tuh gimana? Coba. Mulai produk ini terjadi tuh pada awalnya tuh kita terinspirasi dari burrito itu, dari makanan burrito. Iya. Tapi kita mau nerapin burrito yang lebih sehat lagi dengan cara kalau burrito kan wrapnya pakai tepung. Iya. Kalau kita tuh pakai rice paper. Oke. Jadi kalorinya rendah. Jadi Ya, lebih betul, sehat. betul. Nah. Terus pertanyaan kedua nih, target pasarnya nih siapa sih? Hah? Target pasarnya siapa? Targetnya? Target pasar kita tuh untuk orang-orang yang mau hidup sehat, sama untuk orang-orang gym boleh lah. Orang gym mau diet atau apa. Targetnya dia. Terus kira-kira nih dari produk ini nih masalah apa yang sering ditemukan gitu? Kita kan ada sayurnya kan. Ya. Takutnya sayurnya tuh sayur gampang rusak kan. Ya, Itu problem gampang salah satu basi problem ya. itu gampang basi gitu-gitu. Nah, terakhir nih, keunggulan produknya deh. Keunggulan produknya apa sih? Keunggulan produk kita itu rendah kalori Ya, dibandingin yang lain ya. dibandingin sama yang lain karena kita pakai rice paper. Sama dalamannya kan ada dada ayam tuh proteinnya tinggi. Ya. Sehat lah buat orang-orang itu. Ya udah, makasih ya Mas ya. Mengapa produk tersebut dibuat? Karena kita semua sama-sama suka makanan manis dan kita yakin kalau misalnya produk itu bisa laku. Kemudian siapa target dari produk tersebut? Targetnya itu orang yang pecinta manis sama Gen Z. Lalu apa saja keunggulan produk yang dibuat dibandingkan dengan produk sejenis lainnya? Kita menggunakan produk yang berkualitas dan memiliki inovasi yang lainnya daripada produk biasanya. Kemudian masalah apa yang ditemukan dalam pembuatan produk tersebut? Kendalanya itu untuk pembuatan apple cinnamon itu karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian bagaimana produk tersebut dijual? Cara menjual produk tersebut bagaimana? Melalui via PO, pesan online, dan kalau misalkan dengan lancar mau masukin ke coffee shop. Oke, selanjutnya dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Vito dari Entre Market Donut. Yang pertama, mengapa membuat produk ini? Latar belakangnya apa untuk membuat usaha ini? Latar belakang kami itu menciptakan donat karena kami mencari apa sih makanan yang disukai oleh para kalangan remaja. Terus kami mencari riset-riset di internet, ketemulah donat. Donat itu sebagai makanan favorit khususnya di Indonesia sebagai dessert. Nah, udah. Target pasarnya untuk kalangan apa? Untuk target pasar kami itu khususnya kami menargetkan remaja kalangan 18 hingga 20-an ke atas. Ada keunggulannya nggak dari produk yang serupa yang ditonjolkan dari? Mungkin keunggulan kami itu di toppingnya. Kalian bisa memilih variasi topping-topping yang berbeda. Terus bisa kalian lihat sendiri kayak donat yang lainnya yang di pasar yang hanya menampilkan kayak topping biasa kayak Oreo, hanya Oreo saja tanpa tambahan apa. Ada permasalahan apa yang timbul masalah kayak dalam pembuatan produk ini ada masalah nggak? Oh, kalau dalam pembuatan mungkin dari kami menentukan tekstur si donatnya mungkin agak sulit ya, bisa dikatakan sulit untuk yang pas untuk lembutnya. Terus di sini juga es krimnya kami struggle untuk kayak mempertahankan es krimnya agar tetap tidak cair.
Makasih ya. Makasih. Pertanyaan yang pertama, mengapa produk ini dibuat? Produk. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sultan Afawas dari kelompok Venzo sebagai CEO. Tadi pertanyaan apa, Sir? Produk ini kenapa dibuat? Oke, jadi awal latar belakang produknya itu dibuat karena kita mau raise awareness gitu, kayak sama mengembangkan tema-tema produk yang perhiasan yang futuristik dan feminim gitu di Indonesia. Pertanyaan yang kedua, target pasarnya siapa? Untuk target pasarnya sendiri itu mostly perempuan dan Gen Z dari umur 14 tahun sampai 18 tahun ke atas. Keunggulan yang pertanyaan ketiga, keunggulan dari produknya apa? Untuk keunggulan produknya sendiri yang membedakan kita dari kompetitor itu kita buat beberapa produk futuristik karena tema tersebut itu belum terlalu banyak di Indonesia sendiri, jadi kita menggunakan oportunitas itu untuk mengembangkan produk kita Femjeans. Oke, pertanyaan yang keempat, masalah yang ditemukan saat membuat produk ini. Untuk masalahnya sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Mungkin masalah yang ada itu tuh seperti kayak mengembangkan ide-ide yang baru dan fresh gitu. Karena kan di sebuah bisnis itu kan harus selalu berkembang dengan ide-ide baru kan. Karena kayak pasar baru itu terus selalu masuk. Jadi masalahnya mungkin mengembangkan ide-ide baru yang fresh kayak gitu sih. Pertanyaan yang terakhir, strategi pemasarannya gimana sih? Untuk strategi pemasarannya kita basic aja, jadi dari kayak buat konten TikTok dan Instagram Reels. Terima kasih. Oke.